Selamat sehat ya untuk kita semua. Pada hari ini, mari kita belajar membedah materi bahasa Indonesia sesuai dengan kisi-kisinya untuk persiapan ujian. Ya, ujian apa saja ya? Ini saya belajar berkaitan dengan ujian P3K dan PPG. Semoga sukses saya memahami materi-materi profesional yang memang semestinya harus kita pahami sebagai guru bahasa Indonesia. Baiklah, kita mulai saja dengan kisi-kisi yang pertama atau indikator yang pertama. Disajikan beberapa rumus indikator pembelajaran tentang analisis morfologi. Teruji dapat mengklasifikasikannya berdasarkan ranah kognitif. Sesuai dengan kajian atau analisis morfologi, di mana morfologi disebut juga ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata. Berdasarkan pendapat dari Verhaar 1984 halaman 52, morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian kata secara gramatikal. Begitu pula Krida Laksana pada tahun 1984 yang mengemukakan bahwa morfologi yaitu pertama bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Kemudian yang kedua, bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata. Itu disebut morfem. Jadi sesuai dengan materi itu, maka yang perlu kita pelajari dari segi materinya ini adalah seluk-beluk kata. Kemudian dari segi ranah kognitif, nah, yang perlu kita ingat adalah bahwa paradigma penyusunan materi sesuai dengan ranah kognitif itu yang pertama ada C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan atau mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 menilai atau mengevaluasi, C6 mengkreasi atau mencipta. Ini berdasarkan level kognitif taksonomi Bloom edisi revisi. Nah, ini 2018 bukunya ya. Nah, ini yang harus kita ingat nanti dalam mengklasifikasi indikator pembelajarannya. Jadi KD-nya apa, kita harus mampu memilih kata kerja operasional yang sesuai dengan ranah kognitif KD. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke indikator 2. Disajikan beberapa rumusan indikator pembelajaran tentang analisis sintaksis. Teruji dapat mengklasifikasikannya berdasarkan ranah kognitif. Nah, ini sama juga kita akan mendapat soal berkaitan dengan indikator pembelajaran. Nanti kita akan memilih indikator-indikator yang sesuai dengan ranah kognitif, sesuai dengan KD, dan materi sintaksis. Materi sintaksis itu analisisnya mengidentifikasi unsur pembentuk satuan bahasa dalam konteks kalimat. Nanti akan disuguhkan kalimat. Hal ini adalah peran utama dari kajian sintaksis sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk pembentukan kalimat. Itu. Menurut
Verhaar 2010, secara sistematis sintaksis terdiri dari 3 tataran, yaitu fungsi, kategori, dan peran. Yang perlu kita ingat, yang pertama, fungsi sintaksis adalah apa fungsi dari kata dalam suatu kalimat. Apakah dia berfungsi sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Selanjutnya yang kedua, kajian sintaksis dari segi kategori sintaksis. Ini mempelajari bentuk-bentuk tertentu yang mengisi fungsi sintaksis untuk menggambarkan perbedaan kelas kata yang digunakan dalam membentuk suatu kalimat seperti nomina, pronomina, verba, adjektiva, adverbial, preposisi, dan konjungsi. Jadi kalau ada analisis berdasarkan kategori, maka kita akan menganalisis dari segi apakah kata dalam kalimat itu berupa nomina, pronomina, verba, adjektiva, adverbia, preposisi, dan konjungsi. Selanjutnya yang ketiga, peran sintaksis adalah makna semantis tertentu yang mengisi fungsi sintaksis. Peran tersebut mencakup makna semantis, yakni apakah dia aktif, pasif, statif, posesif, apakah dia sebagai pelaku, apa sebagai penerima, dan sebagainya. Nah, itu yang perlu dikaji kalau dianalisis sesuai dengan peran sintaksis. Menurut Krida Laksana, beberapa kemungkinan peran yang dimiliki oleh fungsi, subjek, predikat, objek, pelaku, dan keterangan adalah sebagai berikut. Penanggap, pelaku, pokok pembicaraan, ciri, sasaran, hasil, pengguna, ukuran, alat, tempat, sumber, jangkauan, penyerta, waktu, atau asal. Nah, itu yang menjadi kajian. Baik, selanjutnya indikator kedua ini, kalau tadi saya hanya menyampaikan materi berkaitan dengan ranah kognitif, sekarang mari kita mengingat-ingat ranah kognitif itu ya kita tuangkan ke dalam indikator itu sesuai dengan kata kerja operasional. Misalnya mengingat itu nanti ada pilihan kata kerja operasional seperti mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang, mengidentifikasi, mendaftar, menunjukkan, memberi label, memberi indeks, memasangkan, membaca, menamai, menandai, menghafal, meniru, mencatat, mengulang, mereproduksi, meninjau, memilih, menstabulasi, memberi kode, menulis, menyatakan, menelusuri. Ini menulis di sini hanya sebatas menyebutkan itu ya, itu bisa termasuk mengingat. Jadi menulis huruf yang sederhana itu termasuk tataran C1. Selanjutnya tataran C2 atau memahami. Semoga kita bisa menghafal ini ya. Kalau muncul di soal, kita bisa ingat termasuk C berapa dia. Memperkirakan, menjelaskan. Nah, kalau tadi di C1 juga ada menjelaskan, di C2 juga ada menjelaskan, tetapi menjelaskan konsep yang lebih sulit gitu. Ya. Kemudian menceritakan, di teksnya sudah ada, baru diceritakan kembali, nah itu C2.
mengkategorikan, mencirikan, merinci, kemudian mengasosiasikan, membandingkan, menghitung, mengontraskan, menjalin, mendiskusikan, mencontohkan, mengemukakan, mempolakan, memperluas, menyimpulkan, meramalkan, merangkum, menjabarkan, menggali, mengubah, mempertahankan, mengartikan, menerangkan, menafsirkan, memprediksi, melaporkan, membedakan. Kita harus kembali di sini melihat yang ini. Jadi kalau mengingat itu misalnya mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Kemudian memahami, membangun arti dari sebuah proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Ini masih tataran yang sangat sederhana. Kemudian mengaplikasikan, melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Ini sudah agak rumit. Nah, yang keempat, menganalisis, memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Ini sudah rumit ya, makanya HOTS. Kemudian di C5 membuat pertimbangan. Jadi ini kata kuncinya, mempertimbangkan berdasarkan kriteria atau standar. Selanjutnya mengkreasi atau mencipta, menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan bahasa, keseluruhan secara koheren atau fungsional. Menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Nah, ini C6 ya. Jadi kita harus ingat C5 itu ada menilai atau mengevaluasi, maka di situ harus ada mempertimbangkan. Ya. Nanti ada kata-kata kerja operasional yang muncul di C1, muncul juga C2. Nanti yang kita pakai dasar adalah konsep ini. Apa maksud dari mengingat itu? Ranah kognitifnya sebatas mana? Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk mengaplikasikan C3, kita bisa memilih menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan, mengkalkulasi, memodifikasi, menghitung, membangun, mencegah, menentukan. Ini menentukan kan muncul lagi. Tadi sudah muncul di C berapa itu? C2 ya. Menentukan, oh ya, ini awalnya menentukan muncul di C2 taksonomi belum revisi Anderson ya, taksonomi belum, itu menentukan C2. Sekarang muncul di C3 ya. Dan menggambarkan, menggunakan, menilai. Nah, ini kata menilai. Menilai kan semestinya ada di mengevaluasi. Tapi ini batas ranah kognitifnya harus kita ingat, menilai apa. Kalau dia menilai prosedur itu ya, itu namanya ranah C3 yang kita. Jadi benar-benar kompleks ya. Menjadi seorang guru harus memahami kata kerja operasional ini. Selanjutnya menganalis C3 tadi ya, menggambarkan, menggunakan, menilai, melatih, menggali, mengemukakan, mengadaptasi, menyelidiki, mempersoalkan, mengonsepkan, melaksanakan, memproduksi, memproses, mengaitkan, menyusun, memecahkan, melakukan, mensimulasikan, mentabulasi, memproses, membiasakan, mengklasifikasi, menyesuaikan,
mengoperasikan, meramalkan. Nah, inilah kata kerja operasional tataran LOTS. Low others thinking. Gitu ya. Low others thinking. Atau kemampuan berpikir tingkat rendah. Kemudian pada tataran menganalisis, itu ada mengaudit, mengatur, menganimasi, mengumpulkan, memecahkan, menegaskan, menganalisis, menyeleksi, merinci. Nah, ini kata merinci tadi kita temukan di C2. Sekarang apa yang dirinci? Kalau di C2 itu yang dirinci itu adalah arti dari proses ya. Kalau di C4 itu yang dirinci itu bagian-bagian yang terhubung dengan struktur yang lain. Jadi itu bedanya merinci ya. Baik, kita lanjut. Menominasikan, mendiagramkan, mengkorelasikan, menguji, mencerahkan, membagankan, menyimpulkan, menjelajah, memaksimalkan, memerintahkan, mengaitkan, mentransfer, melatih, mengedit, menemukan, menyeleksi, mengoreksi, mendeteksi, menelaah, mengukur, membangunkan, merasionalkan, mendiagnosis, memfokuskan, memadukan. Beda dengan mencipta di sini ya, memadukan. Jadi sudah ada unsur-unsurnya, tinggal dipadukan. Ada juga itu di C6 memadukan. Nah, memadukan di sini mana ranahnya? Nanti akan kita bandingkan ya. Selanjutnya yang ada di ranah mengevaluasi atau C5. Membandingkan, menyimpulkan. Nah, ini menyimpulkan tadi ada di ranah C2 tadi ya. Menyimpulkan. Apa yang disimpulkan? Kalau di C2 proses pembelajaran gitu ya yang disimpulkan, membangun arti. Tapi kalau yang di C5 membuat pertimbangan dahulu baru disimpulkan. Nah, itulah nanti akan menjadi menyimpulkan C5. Jadi, tidak langsung menyimpulkan ya. Kalau di C2 itu langsung menyimpulkan dari ranah yang konsep-konsep atau arti-arti. Kalau menilai itu betul-betul dua hal dibongkar terlebih dahulu baru disimpulkan. Baik, selanjutnya di C5 itu ada menilai, mengarahkan, memprediksi, memperjelas, menugaskan. Ini menugaskan ada di C3 tadi. Sekarang ada lagi menugaskan. Apa bedanya di C3 dengan C5? Kita harus kembali ke sini. C3 itu menugaskan menggunakan prosedur. Sedangkan kalau di C5 menugaskan sesuai dengan kriteria. Kriterianya ditentukan oleh guru. Ya. Sedangkan kriteria itu dibuat sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Kalau di prosedur, siswa itu hanya menugaskan siswa hanya melakukan. Jadi kita yang membuat prosedurnya sebagai guru, siswa hanya melakukan sesuai dengan prosedur itu. Di situ bedanya. Kalau di C5, sebelum siswa itu melakukan sesuatu sesuai dengan kriteria, dia harus mempertimbangkan mengapa memilih prosedur itu seperti itu. Jadi ada ranahnya yang agak tinggi. Ya, jadi kata kuncinya tetap mempertimbangkan. Jadi ada pertimbangan siswa di sini. Dia akan ada banyak prosedur kalau di C5 kalau kita memberikan tugas. Tapi kalau di C2 prosedur sudah lengkap, siswa tinggal melakukan sesuai dengan prosedur itu.
Selanjutnya, menafsirkan, mempertahankan, merinci. Nah, ini merinci lagi ada. Merinci apa? Jadi sebelum mempertimbangkan, siswa harus merinci. Seperti itu ya. Merinci. Kemudian mengukur, merangkum, membuktikan, memvalidasi, mengetes, mendukung, memilih, memproyeksikan, mengkritik, mengarahkan, memutuskan, memisahkan, menimbang. Iya, memang ada mirip-mirip kata yang ada di sana. Selanjutnya, mencipta atau membuat level C6, ranah kognitif. Nah, mengumpulkan, mengabstraksi, mengatur, menganimasi. Tadi juga ada menganimasi, mengabstraksi juga ada, ya. Kemudian mengkategorikan, kemudian membangun, mengkreasikan, mengoreksi, merencanakan, memadukan. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung ya, memadukan antara memadukan C berapa tadi ada memadukan menggunakan menentukan. Tadi ada yang memadukan. Ya, seperti itu ya. Itu ada memadukan tadi C berapa ya? Tadi saya melihat itu ada. Semoga kita bisa ingat ya dalam waktu yang lama. Memadukan C4, memadukan C5. Apa bedanya memadukan di C4 dengan di C5? Kita harus kembali ke definisi ranah kognitif. Kalau di C5 itu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama, membentuk keseluruhan. Ini benar-benar utuh. Sedangkan kalau di C4, memadukan antar bagian. Memang tujuannya keseluruhan juga, tapi bagian-bagian pada C4 itu memang sudah ada. Jadi nanti tinggal dipadukan. Sedangkan kalau di C6 memadukan itu maksudnya unsur-unsur yang belum ditentukan oleh guru. Jadi siswa sendiri yang punya ide. Baru dipadukan secara keseluruhan. Di situ bedanya. Selanjutnya mendikte, membentuk, meningkatkan. Kalau mendikte ini kan sama dengan mengutipnya, sama dengan mengambil saja, tapi mengambil apa ini mendikte ya? Kalau dia mendikte, mencontohkan, jadi dia sudah punya contoh sendiri, maka itu ranah C6. Tapi kalau hanya mengambil dari guru atau yang sudah ditampilkan oleh guru, maka itu C1. Selanjutnya membentuk, meningkatkan, menanggulangi, menggeneralisasi, menggabungkan, merancang, membalas, mereparasi, membuat, menyiapkan, memproduksi, memperjelas, merangkum, merekonstruksi, mengarang, menyusun, mengkode, mengkombinasikan, memfasilitasi, mengkonstruksi, merumuskan, menghubungkan, menciptakan, menampilkan. Itulah ranah kognitif. Semoga dengan kita belajar bersama, kita bisa saling mengingat, ya, saling mengingatkan informasi-informasi yang terbaru berkaitan dengan kita sebagai guru. Selanjutnya indikator yang ketiga, disajikan rumusan indikator pembelajaran bahasa Indonesia. Teruji diminta menganalisis ketepatan penggunaan kata kerja.
dalam berbagai konteks. Nah, ini yang perlu kita bahas adalah kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jadi ada tindakan, itu intinya. Jenis-jenis kata kerja berdasarkan bentuknya itu kata kerja dasar dan kata kerja turunan. Kata kerja berdasarkan subjeknya itu ada kata kerja atau kerja verba aktif dan verba pasif. Kalau subjeknya melakukan atau bertindak maka dia disebut verba aktif. Kalau verbanya subjeknya sebagai orang yang diam tidak melakukan apa-apa, maka itu pasif. Atau sebagai korban, maka kata kerja yang digunakan itu adalah kata kerja pasif. Kata kerja verba berdasarkan objeknya. Kalau objeknya boleh ada, boleh tidak, itu kata kerja atau verba intransitif. Ya, biasanya tidak ada. Ya, tidak ada objek, maka kata kerja dikatakan kata kerja intransitif. Kalau perlu ada objek, maka kata kerja transitif. Misalnya saya meminum air. Jadi saya meminum air, kata meminum itu adalah transitif. Tapi kalau saya minum seperti itu, maka akan menjadi intransitif. Saya minum, tidak ada objek, maka intransitif. Saya tertawa, nah, itu intransitif. Ya. Saya berlari, itu juga intransitif. Saya melamar. Lamar apa? Kata melamar itu transitif. Selanjutnya, kata kerja berdasarkan bentuk lain. Ini ada kata kerja verba benefaktif, ada juga kata kerja reflektif, ada kata kerja resiprok. Nah, ini yang belum kita cari. Alangkah baiknya sekarang kita cari. Ya, di mana mencari? Ya, cukup di Google ya. Kita gunakan dulu Google, kalau kesulitan baru kita buka bukunya. Kata kerja tadi ada kata kerja benefaktif. Ya, mana itu? Kata kerja benefaktif. Nah, ini jenis-jenis kata kerja. Kata kerja benefaktif adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau tindakan yang dilakukan untuk orang lain. Contohnya, Adi biasanya menyeberangkan nenek itu. Jadi kata menyeberangkan merupakan kata kerja benefaktif. Membuatkan, jadi ditandai dengan adanya imbuhan me dan kan. Yaitu benefaktif. Kemudian kata kerja reflektif. Kata kerja yang menunjukkan perbuatan untuk dirinya sendiri. Itu kata kerja reflektif. Contoh, Albert mencukur kumis. Nah, mencukur itu artinya kegiatan untuk diri sendiri, reflektif. Selanjutnya, kata kerja resiprok. Kata kerja yang menunjukkan perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh dua orang. Kata kerja ini umumnya tidak boleh diawali oleh kata saling, karena maknanya telah menunjukkan
saling. Kata kerja ini biasanya menggunakan imbuhan ber dan imbuhan an. Contoh, Adi bersalaman dengan kepala sekolah. Jadi kalau sudah ada kata bersalaman, itu berarti kata kerja resiprok. Tidak boleh lagi ditambah kata saling. Contoh, Adi saling bersalaman dengan kepala sekolah. Itu salah kalimatnya ya. Jadi langsung saja Adi bersalaman dengan kepala sekolah. Nah, itu kata kerja resiprok. Ya, gitu ya. Kita kembali lagi. Indikator ketiga. Nah, ini kan tadi disampaikan berbagai konteks. Nah, itu kita akan mencari apa sebenarnya itu konteks. Dalam bahasa Indonesia, itu yang mengatakan, jadi Stubbs pada tahun 1983, Stubbs mengatakan teks dan wacana merupakan dua hal yang berbeda. Teks merupakan tuturan yang monolog non-interaktif, sedangkan wacana adalah tuturan yang bersifat interaktif. Kemudian Krida Laksana juga dalam kamus linguistiknya menyatakan bahwa teks adalah satuan bahasa terlengkap yang bersifat abstrak. Atau yang kedua, deretan kalimat, kata, dan sebagainya yang membentuk ujaran. Yang ketiga, ujaran yang dihasilkan dalam interaksi manusia. Nah, kemungkinan nanti soalnya akan mengarah ke pandangan Krida Laksana ini. Nanti ada kutipan kalimat. Lalu kita sebagai teruji akan diminta menganalisis ketepatan penggunaan kata kerja. Kemudian menurut Claydon dalam Sudaryat 2009 itu mengatakan konteks adalah ruang dan waktu yang spesifik yang dihadapi seseorang atau kelompok orang. Atau Halliday mengemukakan bahwa konteks adalah teks yang menyertai teks. Ya. Artinya konteks itu hadir menyertai teks. Kemudian Krida Laksana mengartikan konteks adalah aspek-aspek lingkungan fisik atau sosial yang kait-mengait atau saling berhubungan dengan ujaran tertentu. Pengetahuan yang sama-sama memiliki pembicara dan pendengar, sehingga pendengar paham apa yang dimaksud pembicara. Jadi nanti penggunaan kata kerja itu akan berkaitan dengan konteks atau ruang, atau waktu, atau teks sebelumnya. Itu ya kalau kita bahas sesuai dengan pandangan-pandangan tokoh ya, tokoh kebahasaan. Baik, sekarang kita ke indikator 4. Disajikan rumusan KD tentang kesastraan. Teruji dapat merumuskan indikator pembelajaran. Kesastraan itu berkaitan dengan definisi, ciri-ciri, struktur, kaidah, dan kebahasaan. Nanti kita akan diminta merumuskan indikator sesuai dengan KD yang tersedia. Ya. Sebagai contoh, di sastra dibagi menjadi 2, imajinatif dan non-imajinatif. Nanti apakah nanti disediakan KD berkaitan dengan puisi, dengan prosa, atau dengan fiksi, atau drama, apakah berkaitan dengan esai, kritik, biografi, autobiografi, sejarah, memoir, catatan harian, surat menyurat, eksemplum, ya, masih banyak jenisnya. Nanti karena ini merumuskan indikator, maka kita juga harus menguasai ini ranah kognitif C1, C2, C3 sampai C6 ya. Biasanya pembelajaran abad 21 itu sudah HORS, maka yang wajib kita hafal itu adalah tidak boleh lupa itu ya, harus ingat itu dari C4, C5, C6. Itu kata-kata kerja operasionalnya, dan juga kita harus mengetahui
materi-materi yang berkaitan dengan kesastraan. Ya. Nanti di objektif siapa tahu di KKO-nya sudah benar, tapi di materi itu salah ya. Jadi biasanya itu berkaitan dengan definisi, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks itu. Baik, selanjutnya perlu juga kita ingat kalau KD-nya berupa ranah psikomotor, maka ada lagi yang harus kita ingat selalu, yaitu kata-kata kerja operasional berkaitan dengan ranah psikomotor, yakni meniru, memanipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Bagian mana yang berupa HOTS gitu ya? Sebenarnya bukan HOTS, karena kalau HOTS itu berkaitan dengan ranah kognitif. Ya, kalau ranah psikomotor tidak ada HOTS, tidak ada seperti itu ya. Jadi ini kita hanya memilih keterampilan berdasarkan level, apakah menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, mengaktifkan, mematuhi, menyesuaikan, menggabungkan, mengatur, mengumpulkan, menimbang, memperkecil, mengubah. Nah, itu berarti siswa hanya meniru. Ya, jadi ranah psikomotornya level 1. Kemudian manipulasi, membuat kembali, membangun, melakukan, melaksanakan, menerapkan, mengoreksi, mendemonstrasikan, merancang, melatih, memperbaiki, memanipulasi, mereparasi. Nah, itu level P4. P2, maaf, manipulasi P2. Ya. Kemudian di level 3 itu ada menunjukkan, melengkapi, menyempurnakan, mengkalibrasi, mengendalikan, mengalihkan, menggantikan, memutar, mengirim, mereproduksi, mencampur, mengemas, menyajikan. Itu P3 atau level 3. Dan artikulasi sudah mulai siswa itu membuat secara sederhana, maka akan muncul kata membangun, mengatasi, menggabungkan, mengkoordinasi, mengintegrasikan, beradaptasi, mengembangkan, merumuskan, memodifikasi master, kemudian mensketsa. Itu tataran artikulasi. Selanjutnya P5 atau level 5 ranah psikomotor, mendesain, menentukan, mengelola, menciptakan. Menentukan ini tadi juga ada di ranah kognitif, tapi kalau yang ini bedanya dia adalah menentukan proyek seperti itu ya. Proyeknya apa yang mau dikerjakan, menentukan tindakan apa yang akan dilakukan. Ini berkaitan dengan tindakan. Itu kalau ranah psikomotor. Selanjutnya indikator yang kelima. Disajikan rumusan KD, teks non-fiksi, teruji diminta merumuskan indikator pembelajaran. Merumuskan indikator pembelajaran. Tentunya kita harus mengetahui materinya. Teks non-fiksi itu meliputi sejarah atau catatan nyata dari era dan peristiwa sejarah. Beberapa sejarah hanya mementingkan fakta objektif dan sejarah. Buku sejarah harus menyampaikan kisah nyata agar memenuhi syarat sebagai non-fiksi. Untuk dibaca dia harus ada fakta objektif. Itu sejarah. Kemudian yang kedua biografi dan memoir. Di teks non-fiksi berfokus pada kisah hidup seseorang. Ya. Atau berdasarkan panduan perjalanan atau catatan perjalanan. Nah, ini kalau jadi YouTuber ya ini perlu nih membuat memoir,
catatan perjalanan. Selanjutnya, panduan perjalanan atau travel guide. Panduan perjalanan ini mirip dengan memoir, yaitu menceritakan pengalaman spesifik seorang penulis yang berpergian ke suatu tempat. Panduan perjalanan cenderung lebih instruktif, menawarkan saran dan informasi praktis untuk wisatawan yang menuju ke tujuan tertentu. Jadi sedikit berbeda dengan memoir. Kalau memoir, penulis itu hanya sekadar menceritakan perjalanannya, sedangkan kalau di travel guide atau panduan perjalanan, penulis menginstruksikan, menyuruh apa yang harus dilakukan kalau berada di wilayah seperti ini, misalnya ya. Dan teks akademis. Teks akademis ini dirancang untuk memberi petunjuk kepada pembaca tentang topik tertentu. Teks akademik juga digunakan oleh orang yang ingin mempelajari perdagangan tertentu seperti reparasi mobil atau aransemen musik. Itu namanya teks akademis. Kemudian filsafat dan wawasan. Filsafat dan wawasan mirip dengan teks akademis dan banyak yang diterbitkan oleh penerbit yang berafiliasi dengan universitas, jadi bekerja sama dengan universitas. Filsafat dan wawasan menjalankan keseluruhan dan filsafat tradisional hingga teori ilmiah. Nah, misalnya hasil-hasil penelitian sudah menjadi sebuah filsafat atau wawasan diterbitkan oleh lembaga penelitian bekerja sama dengan universitas yang diajak meneliti itu ya. Kemudian jurnalisme ini adalah jenis non-fiksi yang luas dan mencakup banyak media. Jurnalisme paling sering dikonsumsi dalam bentuk surat kabar, majalah, bersama dengan jurnal bulanan, laporan berita TV, dan banyak lagi. Ini dalam lembaga jurnalisme ya. Kemudian yang ketujuh, panduan dan manual cara kerja. Nah, ini dalam kurikulum 2013 ada namanya teks prosedur kompleks. Nih, panduan dan manual cara kerja berfokus pada keterampilan khusus. Ini termasuk buku masak, notasi musik, instruksi atletik, dan sebagainya, atau tutorial yang bersifat tutorial. Selanjutnya yang ke-8, humor dan komentar. Jenis teks non-fiksi humor dan komentar adalah bentuk non-fiksi kreatif, di mana analisis dan refleksi tentang peristiwa dunia nyata disaring melalui sudut pandang penulis. Misalnya di sini ada dalam bentuk teks anekdot, atau dalam bentuk artikel, dalam bentuk esai, kritik sastra. Di situ termasuk juga karya-karya teks non-fiksi. Selanjutnya indikator ke-6. Disajikan rumusan KD tentang prosa lama atau baru. Teruji diminta merumuskan indikator pembelajaran. Ini jenis-jenis prosa kita harus tahu. Prosa lama itu ada hikayat, dongeng, mitos, fabel, legenda. Kalau prosa baru, cerpen, novel, roman, psikologis, laporan psikologis, silologis, maaf ini, silologis ya. Kemudian roman itu ada roman sejarah, roman sosial, roman bertendens, atau roman psikologis ya. Selanjutnya indikator ke-7. Disajikan rumusan KD tentang puisi. Teruji dapat merumuskan indikator pembelajaran. Kita harus ingat juga kata kerja operasional dan materi-materi tentang puisi. Misalnya puisi lama itu ada puisi asli dari Indonesia, ada puisi import. Kalau puisi asli Indonesia itu berupa pantun, Carmina, Talibon, Bidal, mantra. Kalau puisi import itu syair, gurindam, seloka, masnui, rubai, kitah,
Ghazal, nazam. Ya. Syair itu dari Arab, sampai sekarang masih terkenal ya. Gurindam itu dari Tamil, India ya, ini Tamil. Kemudian Seloka itu dari India. Tamil dan India ini berdekatan nih kalau nggak salah. Masnwi berasal dari versi Arab. Dubai juga Arab. Kitah juga Arab. Ghazal juga Arab. Nazam juga Arab. Itu kajian-kajian puisi lama. Pantun misalnya, kita harus ingat bahwa pantun itu bersajak AB-AB. Carmina itu pantun seuntai, ya, hanya 2 baris. Talibun, bidal, mantra. Nah, berhubung kita berbicara tentang itu, mari kita cari dulu apa sebenarnya itu ya, Talibun, puisi lama Indonesia. Sambil belajar, nah, misalnya syair, puisi lama dari pantun sudah, ini sudah hafal ya. Seloka, Gurindam, Carmina, ini bersajak AA. Mantra, ini puisi lama dikaitkan dengan hal-hal gaib. Mantra mempunyai rima dan irama yang terkenal dengan sifatnya yang misterius. Bahasa yang digunakan dalam mantra biasanya menggunakan bahasa metafora dan esoterik. Esoterik merupakan bahasa khusus yang dipakai antara pembicara dan lawan bicara. Ini mantra. Kemudian apa lagi itu? Talibun. Talibun hampir mirip dengan pantun. Talibun merupakan jenis puisi lama yang juga mempunyai sampiran dan isi. Hal yang membedakan dengan pantun adalah Talibun membuat lebih banyak baris, yaitu sekitar 6 sampai 20 baris. Jumlah baris pada Talibun harus berjumlah genap. Tuh, dalam Talibun setengah isinya merupakan sampiran dan setengahnya merupakan isi. Jadi hampir sama dengan puisi. Hanya dia ada 3 ya. Ada 3 baris minimal untuk sampiran dan 3 baris untuk isi. Contoh, penat sudah daku mendaki, puncak tiada lagi terlihat, bulan pun tak lagi ada. Penat sudah daku mendaki, hati sudah tiada lagi kuat, melihat engkau tak lagi nyata. Ya. Jadi itu Talibun. Bidal, coba kita cari bidal. Bidal. Ini sudah lama kita tidak dengar, kita ingat-ingat. Bidal adalah salah satu jenis peribahasa yang memiliki arti jelas, punya rima dan irama, sehingga sering digolongkan ke dalam bentuk puisi. Dalam sastra Melayu, bidal biasanya mengandung kiasan, sindiran, atau pengertian. Dibandingkan dengan pantun dan syair, bidal termasuk salah satu jenis sastra yang tertua. Oh, ini tertua. Cirinya apa ini cirinya? Coba kita cari. Bidal punya banyak jenis, yaitu ungkapan, pepatah, perumpamaan, tamsil, ibarat. Wah, jadi bidal itu umum sekali ya. Itu semacam peribahasa. Ya. Mulai mengingat saya ya. Baik. Kita selanjutnya, oh ya ini masih puisi baru. Itu ada distikon, tersina, quatrain, quint, oktav,
Sectet septima soneta. Kalau di stikon itu 2 baris, 2 untai. Tersina 3, kuadrin 4, queen 5. Queen 4, kuadrin. Queen 5, oktav 8, septet 6, septima septi 7, soneta 8. Itu harus kita ingat juga untuk merumuskan KD tentang puisi. Nanti juga ada muncul menentukan unsur-unsur prinsip, menentukan unsur-unsur fisik dari puisi. Yang jelas kalau kita sudah hafal kata kerja operasional, itu berapa soal sudah kita bisa ya, 7 soal. Nah ini lagi, indikator ke-8, disajikan rumusan KD tentang pembelajaran drama, teruji dapat menetapkan rumusan indikator pembelajaran drama yang paling tepat. Nah ini apa saja yang perlu dipelajari. Saat merumuskan indikator, kita harus ingat materinya, pengertian, struktur, kaidah, jenis-jenis drama, unsur-unsur drama, ciri-ciri drama. Nah, itu harus kita ingat. Dan sekali lagi, kita ingat juga kata kerja operasional. Misalnya ini kata kerja keterampilan. Ya, ada meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Ini kuncinya ya, bisa menjawab soal nomor 8. Selanjutnya indikator 9. Disajikan model pembelajaran keterampilan berbahasa produktif, teruji dapat menentukan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan. Prinsip pembelajaran yang digunakan itu ada prinsip perhatian dan motivasi, keaktifan, kemudian ada keterlibatan siswa, kemudian ada pengulangan, ada tantangan, ada balikan atau penguatan, dan perbedaan individu. Nah ini nanti salah satu akan muncul soalnya ya. Prinsip pembelajaran mana yang dilakukan oleh guru jika ilustrasinya seperti ini? Itu kalau tidak salah soalnya ya. Apakah keterlibatan, apakah pengulangan, tantangan, dan perbedaan individual. Soal-soal yang saya lihat itu banyak tentang perbedaan individual. Kita tidak bisa membedakan, kita harus bisa menyadari bahwa siswa satu dengan siswa yang lainnya itu berbeda. Selanjutnya indikator ke-9, disajikan ini yang ke-9 ya. Oh ya, prinsip-prinsip pembelajaran. Nah ini pembelajaran keterampilan berbahasa produktif, yang dimaksud itu adalah berbicara dan menulis. Ya, keterampilan produktif itu berbicara dan menulis. Kalau menyimak dan membaca itu reseptif. Selanjutnya, indikator ke-10. Disajikan sebuah gagasan pokok, teruji dapat menentukan hasil pengembangan gagasan pokok menjadi teks deskripsi. Kalau kita lihat jenis-jenis paragraf, itu ada paragraf induktif dan deduktif yang berisi kalimat utama dan kalimat penjelas. Ini saya yakin kita sudah ingat ya kalimat deduktif, induktif. Jadi gagasan utama ada di awal itu deduktif, kalau gagasan kalimat ada di akhir namanya induktif. Selanjutnya gagasan pokok menjadi teks deskriptif. Deskriptif itu kan menggambarkan. Jadi apa yang digambarkan? Deskriptif. Deskripsi spasial adalah paragraf yang melukiskan ruang dan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Jadi
Jadi kalau digambarkan itu berupa ruang dan tempat, maka itu namanya deskripsi spasial. Kalau yang digambarkan adalah objek suatu hal, itu apa itu, siapa, maka itu namanya deskripsi objektif. Kemudian apakah dia deskripsi subjektif? Biasanya berisi gambaran atau lukisan objek berdasarkan tafsiran atau kesan perasaan penulis. Penulis menggambarkan objek tersebut dengan opini atau kesan pribadi. Jadi ada di situ pernyataan pribadi untuk menggambarkan seseorang. Itu tetap juga dikatakan teks deskripsi. Selanjutnya, indikator ke-11. Disajikan kutipan dari sebuah tajuk atau koran. Tajuk itu kan berarti opini ya. Opini sama dengan editorial. Teruji diminta menganalisis 3 proses afiksasi yang ada dalam teks. Nah, ini afiksasi. Afiks itu merupakan bentuk terikat yang dapat ditambahkan pada awal, akhir, maupun tengah kata. Itu berdasarkan Richard tahun 1992. Afiksasi itu adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks pada bentuk dasar atau juga dapat disebut sebagai proses penambahan afiks atau imbuhan menjadi kata. Yang perlu kita ingat itu adalah prefiks, itu imbuhan di awal, sufiks imbuhan di akhir ya, infiks itu imbuhan di tengah, konfiks di awal dan di akhir, gabungan afiks, simulfiks itu ada 2 kali mengalami proses pengimbuhan. Simulfiks, interfiks. Nah, ini interfiks yang baru saya dengar. Coba saya cari interfiks. Apa itu? Interfiks. Afiks yang muncul di antara 2 unsur yang membentuk kata majemuk. Contoh kata morfologi berasal dari kata morph dan logi dan mendapat interfiks O. Morph dan logi. Oh, jadi itu ya. Interfiks di tengah membentuk kata ya. Tidak. Baik, berikutnya indikator ke-12. Disajikan kutipan sebuah teks dari surat kabar. Teruji diminta menganalisis kalimat majemuk bertingkat yang ada dalam teks. Kalimat majemuk bertingkat itu adalah kalimat yang mengandung 1 kalimat dasar dan kalimat anak kalimat ya. Kalimat dasar ini merupakan inti kalimat dan 1 atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat itu. Jadi nanti ada anaknya ini kalimat. Kata-kata hubung yang menandai adanya kalimat majemuk bertingkat ini misalnya menggunakan kata jika, kalau, manakala, andai kata, asalkan, agar, supaya, biar, walaupun, kendati, sebab, karena, maka, sehingga, dengan perasaan hancur, tiada anak kalimatnya ya. Perbandingan seperti, bagaikan, alih-alih, bahwa, padahal. Nah, ini kalimat majemuk bertingkat menggunakan konjungsi subordinatif. Itu ada subordinatif. Selanjutnya indikator 13. Disajikan kutipan teks dari surat kabar, teruji diminta menganalisis kata yang sama yang mengandung homonim dan polisemi. Ini kata yang mengandung homonim dan polisemi.
Polisemi merupakan kata yang mempunyai makna lebih dari satu. Makna lebih dari satu tersebut terjadi karena adanya beberapa konsep dalam pemaknaan suatu kata. Misalnya, kata akar bermakna bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat, penghisap air, serta zat makanan. Asal mula atau arti kedua, asal mula atau pokok pangkal yang menjadi sebab, juga akar masalah. Juga yang ketiga, unsur yang menjadi dasar pembentukan, akar juga ya. Jadi kita perlu ingat tabel ini. Kalau homonim, ejaannya sama, pengucapannya sama, maknanya berbeda. Di dua kata yang ejaannya sama, pelafalannya sama, tapi maknanya berbeda, itu namanya homonim. Kalau ejaannya berbeda, bunyinya atau pelafalannya sama, maknanya berbeda, maka itu homofon. Ejaan berbeda. Ejaan berbeda, tapi bunyinya sama. Ya, seperti apa contohnya? Homofon. Saya akan cari contoh homofon. Misalnya seperti ini. Buku sebagai bahan bacaan dan buku sebagai bagian dari antara dua ruas. Itu termasuk homofon, sama-sama berbunyi buku, tapi penulisannya berbeda. Rock dan rock aliran musik dan rock. Oh, ya. Tahu homofon bunyinya yang sama. Artinya berbeda, penulisannya berbeda, itu homofon. Ya. Kalau homograf, penulisannya sama, pengucapannya berbeda, maknanya berbeda. Ya. Kalau polisemi, ejaannya sama, penulisannya sama, tapi polisemi memiliki banyak arti seperti kata akar tadi. Akar memiliki lebih dari satu, sumbernya berbeda. Wah, ini harus dihafal ini ya. Kita seperti belajar waktu SMP lagi. Homonim sama, nama sama, pengucapan sama. Kalau homofon, pengucapannya saja sama. Kalau homograf, penulisannya saja sama. Polisemi, sama pengucapan, sama penulisan, maknanya lebih dari satu. Gampang. Kemudian indikator 14, disajikan sebuah dialog yang sama dengan konteks yang berbeda, teruji diminta menganalisis dialog untuk menemukan konteks pembicaraannya. Nah, di konteks pembicaraan ini ya, itu ada meliputi setting, tempatnya di mana, kemudian partisipan, siapa yang terlibat, and tujuannya apa, sequence, bentuk ujaran atau suatu peristiwa di mana seseorang pembicara sedang mempergunakan kesempatan bicara atau sequence. Dan K mengacu pada nada, cara, dan ragam bahasa yang digunakan. Nah, ini soalnya yang sering muncul ya, konteks pembicaraan nanti akan muncul ragam bahasa ya, nadanya, caranya. Ini yang agak susah. Ragam bahasa akrab, ragam bahasa formal, ya, kemudian ada dialek, ada sosiolek. Oh, itu instrumennya ya. Instrumen mengacu pada jalur bahasa yang digunakan seperti bahasa lisan, bahasa tulis, dan mengacu pada kode ujaran yang digunakan seperti bahasa dialek, sosiolek.
Kita cari ya, sosiolek, dialek. Pasti keluar itu. Saya lihat soalnya tadi. Dialek, sosiolek, sosiolek. Apa itu namanya, instrumen bahasa. Instrumen bahasa. Instrumen bahasa. Ada dialek, idiolek, sosiolek, apa lagi? Di sini ada jawaban. Dalam tuturan. Kita temukan. Tidak ada ya. Apa itu? Variasi bahasa. Ragam bahasa. Dialek variasi bahasa pada kelompok masyarakat yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau daerah tertentu. Kalau idiolek merupakan ujaran yang timbul dan hanya dipakai oleh seseorang yang bisa saja berbeda dengan orang lain, sehingga menjadi ciri khas orang tersebut. Idiolek itu dipengaruhi oleh latar belakang penutur. Ya. Contoh, orang dengan latar pendidikan yang tinggi dan akademisi akan sering mengatakan perspektif saat berbicara, sedangkan orang yang berpendidikan agak rendah itu ya mungkin dia akan mengatakan pendapat. Ya. Kemudian ada istilah pidgin, merupakan pertemuan dua bahasa yang tidak saling memahami dari dua masyarakat tutur yang berbeda. Jadi pidgin istilahnya. Kemudian ada istilah Kreol. Kreol adalah bahasa pidgin yang telah memiliki penutur berdasarkan kesepakatan dari masyarakat pidgin. Kreol sudah memiliki tata bahasa biasa. Bisa juga dapat dikatakan bahwa ketika pidgin sudah memiliki masyarakat tutur, maka menjadi Kreol. Pidgin itu gabung beberapa bahasa. Contoh, perbatasan antara Cilacap dan Banjar. Di sini terdapat dua pertemuan antara bahasa Sunda dan Jawa. Mereka tidak mengerti satu sama lain. Nah, membentuklah bahasa pidgin. Dialek, sosiolek, idiolek itu ciri khas seseorang. Sosiolek. Kalau sosiolek berkaitan dengan kelompok sosial tertentu. Sosiolek antara lain terjadi pada kelompok masyarakat, kelas sosial, usia, dan pekerjaan. Nah, itu sosiolek. Ini pelajaran saya waktu kuliah. Saya tidak lulus. Mengulang-ulang saya belajar ini. Semoga tahun ini saya bisa lulus dengan belajar berdasarkan indikator. Kemudian ini indikator ke-15, disajikan sebuah kutipan
kutipan wacana singkat teruji diminta menganalisis unsur kohesi leksikal. Apa itu kohesi leksikal? Kohesi leksikal memanfaatkan unsur leksikal atau kata yang menandakan hubungan semantis antar unsur pembentuk wacana. Kohesi ini dapat diwujudkan melalui reiterasi dan kolokasi. Reiterasi dan kolokasi. Ketika ingin menekankan fokus pada topik dalam sebuah wacana, kita dapat menggunakan reiterasi, yakni pengulangan kata pada kalimat berikutnya. Reiterasi dapat berupa repetisi, sinonim, hiponim, metonimi, antonim. Nah, itu ya. Jadi itu reiterasi. Kalau kolokasi adalah penanda hubungan antar kata yang mencerminkan lingkungan atau bidang yang sama. Ini kolokasi, jadi bidang yang sama, misalnya yang berkaitan dengan jurnalis itu adalah wartawan. Itulah ciri adanya kohesi leksikal. Berikutnya indikator 16. Disajikan beberapa sumber belajar berbasis cetak, teruji dapat menentukan sumber belajar yang tepat dalam pembelajaran morfologi. Nah, kita harus ingat bahwa morfologi itu belajar tentang pembentukan kata. Jadi media yang cocok apa? Apakah majalah, koran, brosur? Nanti bisa dipilih di sana ya. Kemudian 17, disajikan beberapa sumber belajar berbasis cetak, teruji dapat menentukan sumber belajar yang tepat untuk pembelajaran pragmatik. Nah, pragmatik berkaitan dengan struktur bahasa berdasarkan konteks. Struktur bahasa berdasarkan konteks. Pragmatik. Kemudian, indikator ke-18, disajikan beberapa sumber belajar berbasis cetak, teruji dapat menentukan sumber belajar yang tepat. Nah, ini sama juga. Sumber belajar cetak, bisa buku, majalah, koran, brosur, poster, komik, buklet, kamus, dan ensiklopedi. Kalau kita berbicara wacana, maka kita harus ingat, ya, kita harus ingat ini apa ini? Jenis-jenis wacana. Ya. Itu ada eksposisi, ada argumentasi, ada persuasi, ada narasi, ada deskripsi. Jadi apakah nanti di sumber belajar itu kita akan ditanya berkaitan dengan kohesi dan koherensi? Kalau kohesi itu kepaduan, keutuhan, aspek lahiriah yang terlihat ya. Kalau koheren itu idenya, kerapian, kesinambungan cerita misalnya, aspek makna, itu batin, aspek ujaran, organisasi semantis, unsur eksternal. Kalau kohesi unsur internal yang ada di teks itu. Itu kalau wacana ya. Baik, indikator berikutnya indikator ke-19. Disajikan teks digital, teruji diminta menganalisis kalimat majemuk bertingkat dengan anak kalimat pengganti objek. Jadi di sini disajikan teks digital, teruji diminta menganalisis kalimat majemuk bertingkat pengganti objek. Nah, ini gampang. Kalimat majemuk bertingkat tadi sudah kita bahas. Itu ditandai dengan kata hubung yang. Ya. Sebagai contoh, Pak Yono telah mengantar anak. Anak ini dikembangkan menjadi yang membuat kericuhan di Kampung Kulon. Nah, yang membuat kericuhan di Kampung Kulon ini adalah pengganti objek. Ya. Pak Yono telah mengantar itu induk kalimat, anak yang membuat kericuhan di Kampung Kulon itu anak kalimat. Pak Yono telah mengantar itu induk kalimat.
Anak yang membuat kericuhan di Kampung Kulon itu anak kalimat. Anak itu subjek dari anak kalimat. Yang membuat itu predikat dari anak kalimat. Makanya nanti kalau membuat kalimat tidak boleh diawali dengan yang membuat saya nakal adalah, nah itu tidak tepat ya kalimatnya. Jadi tidak boleh ada kata yang di awal. Itu predikat namanya. Kemudian kericuhan itu objek. Di Kampung Kulon keterangan. Nah ini gampang ya. Baik, berikutnya indikator ke-20. Disajikan kutipan teks digital. Teruji diminta menganalisis fenomena deiksis dalam kutipan tersebut. Deiksis. Apa itu deiksis? Deiksis adalah kata atau frase yang rujukannya tidak tetap. Ada 3 jenis deiksis, yaitu deiksis ruang, misalnya ini, di situ, dan begitu. Kemudian deiksis persona, misalnya saya, kamu, iya, dan deiksis waktu, misalnya kemarin, sekarang, dan besok. Ketiga jenis deiksis ini bergantung pada interpretasi para peserta komunikasi yang berada di dalam konteks yang sama. Ini deiksis ya. Deiksis. Kata atau frase yang rujukannya tidak tetap. Ini harus saya kasih stabilo ini supaya saya ingat. Nah, stabilonya. Enggak mau ya. Salah. Ini saya kasih warna merah saja ya, tidak tetap. Berikutnya indikator 21. Disajikan kutipan teks digital, teruji diminta menganalisis kohesi gramatikal dalam kutipan tersebut. Kohesi gramatikal adalah relasi semantis antar unsur bahasa yang ditandai oleh alat gramatikal, yakni alat bahasa yang berkaitan dengan tata bahasa. Kohesi gramatikal dapat berwujud referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Kohesi gramatikal, kalau tadi kita berbicara tentang kohesi leksikal, itu berkait dengan apa ya tadi? Ini sudah tua. Mau ujian lupa ya. Itu ada reiterasi dan kolokasi ya, reiterasi dan kolokasi. Kalau kohesi gramatikal itu bisa menggunakan referensi, menggunakan kata atau kelompok kata. Kemudian ada 2 jenis, exoforik di luar wacana dan endotorik. Endotorik di dalam wacana. Endoforis terdiri dari anafora dan katafora, pengulangan di awal atau pengulangan di akhir. Itu terikat pula dengan kata ganti, orang, tempat, wujud. Ini apa bedanya kohesi gramatikal dengan kohesi leksikal? Bedanya adalah kalau kohesi leksikal itu berupa kata lekson ya, kita ingat kamus leksem. Kalau kohesi gramatikal itu biasanya berupa kalimat, itu gramatikal. Dan ada substitusi, pengganti unsur bahasa yang satu dengan unsur bahasa yang lain. Nah, ini mungkin menggunakan kalimat majemuk, ya, kohesi gramatikal. Kemudian elipsis, proses penghilangan satuan kebahasaan lain. Proses penghilangan tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi. Jadi kohesi gramatikal juga menggunakan elipsis. Kemudian konjungsi, sarana merangkai antar unsur kewacanaan. Jenisnya ada adversatif, misalnya menggunakan kata namun, tetapi. Kemudian kausal, sebab akibat, sebab karena.
Korelatif apalagi, demikian juga, itu pun ya. Subordinatif meskipun, kalau. Temporal sebelumnya, sesudahnya, lalu, kemudian. Nah ini kohesi gramatikal. Relasi semantis. Jadi makna ini yang harus kita tandai ya. Relasi semantis. Kohesi gramatikal. Kalau kohesi itu tadi apa? Kohesi leksikal itu hubungan semantik dan unsur pembentuk. Sama ini ya. Nah, leksikal, nah kita kasih kata kunci atau kata. Ini kata leksikal. Kalau tadi kalau mana itu? Kalau gramatikal, unsur bahasa. Ya. Kalau leksikal, kata. Itu bedanya. Baik, berikutnya indikator 22. Disajikan sebuah kutipan dari surat kabar cetak. Teruji diminta mengkritik penggunaan kalimat hemat. Mengkritik, berarti nanti ada yang salah kalimatnya itu ya. Baru dikritik. Di kalimat hemat tidak menggunakan kata yang mubasir atau kata yang tidak diperlukan. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Menghindari penggunaan kata depan atau yang tidak perlu. Ya, kata depan yang tidak perlu. Misalnya dalam penelitian ini gitu ya. Baiknya langsung penelitian ini gitu. Menghindari penggunaan kata yang menyatakan jamak jika sudah ada reduplikasi yang bermakna jamak atau ada kata lain yang bermakna jamak, misalnya banyak warga. Nah, itu warga itu kan sudah jamak, jadi tidak perlu lagi diisi kata banyak ya. Dan menghindari penyebutan unsur-unsur klausa yang sama dalam satu kalimat. Penegakan hukum di Indonesia mengalami kesulitan dalam penegakan hukum. Nah, itu penegakan hukum itu kan diulang. Dalam satu kalimat itu sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian yang keempat, menghindari penggunaan hipernim untuk kata-kata hiponim. Hiper itu cakupannya yang lebih luas, itu kata-kata hiponim. Misalnya, seperti apa ya kalimatnya? Sayur bayam. Sayur bayam itu ya, mestinya langsung saja ya, bayam gitu ya, atau daun bayam. Sayur bayam enak misalnya gitu, atau sangat menyehatkan badan. Jadi langsung saja daun bayam atau bayam langsung ya, itu maksudnya. Menghindari penggunaan kata-kata yang tidak diperlukan dalam satu kalimat. Nah ini kalau tidak perlu jangan digunakan. Misalnya dalam kalimat tulis, ini deh orangnya yang nakal. Nah deh itu tidak perlu, jadi di-delete saja, dihapus. Gitu ya. Baik, indikator 23. Disajikan beberapa sumber belajar berbasis cetak, teruji dapat menentukan sumber belajar yang tepat untuk pembelajaran semantik. Semantik itu adalah kajian bahasa yang mengkonkretkan ide dan memberikan kejelasan agar pengetahuan dan pengalaman belajar dapat lebih jelas dan mudah dipahami. Apa yang kita gunakan kalau semantik? Memahami makna, misalnya di koran seperti itu ya, atau puisi itu ya, semantik. Berikutnya indikator ke-24, menentukan sumber belajar yang tepat untuk pembelajaran wacana. Nah ini yang tadi ya, ini yang tadi saya letakkan di sini, salah meletakkan ya, jadi kita atur dulu. Semoga ingat ya dengan aturan
pengaturan-pengaturan ini, apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita bisa ingat lebih lama. Kita otak kadang-kadang kalau tidak ada sebuah peristiwa penting susah mengingat ya. Baik, disajikan sumber belajar berbasis cetak teruji dapat menentukan sumber belajar yang tepat untuk pembelajaran wacana. Nah ini, misalnya wacana berkaitan dengan kohesi dan koherensi. Jadi nanti apa yang dipakai itu untuk mempelajari itu. Dan berikutnya, indikator 25, ini yang terakhir pada sesi 1. Disajikan sumber belajar berbasis cetak, teruji dapat mengonstruksi. Nah, di sini mengonstruksi bahan pembelajaran prosa secara tepat. Kalau mengonstruksi, itu kita harus ingat menyusun, maka nanti unsur-unsur yang akan muncul. Ya, jadi mengonstruksi bahan pembelajaran sumber belajar yang dapat kita gunakan seperti apa. Nah, ini misalnya buku ya, kumpulan cerpen seperti itu. Ya. Prosa adalah unsur pembangun prosa ini bukan adalah ini. Jadi ini kita kasih penanda saja prosa itu ya. Unsur pembangun prosa terdiri dari struktur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik prosa terdiri dari tema. Ini tidak perlu lagi saya cantumkan karena di situ sudah lengkap. Lebih baik saya cantumkan sekarang yang ini ya. Nih, sumber belajar yang sesuai. Tuh. Saya akan menambahkan tanda panah. Nah, ini ya. Sumber belajar untuk konstruksi prosa apa? Misalnya berita ya ada di koran. Ini kalau 25 soal sudah bisa kita jawab. Nah, itu berarti sudah dari 120 soal. Coba kita hitung ya. Kita hitung dulu dari 120, anggap 120. 25 dibagi 120 dikali 100 sama dengan itu sudah 21% kelulusan kita ya. Kalau semua materi ini bisa kita ingat. Saya dalam mengonstruksi prosa yang perlu kita ingat unsurnya ada tema, amanat, alur, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa. Kemudian dilihat dari struktur cerita itu ada paparan atau eksposisi, ada rangsangan, kemudian ada gawatan atau rising action, ada pertikaian atau konflik, ada rumitan atau complication, klimaks, leraian. Kalau sekarang istilahnya ada kode, ada abstrak gitu ya dalam kurikulum 2013. Nanti akan saya ulas pada sesi 2 karena ini berulang materinya. Ini materi profesional. Semoga Anda berhasil lulus ujian ya. Ujian tidak boleh ribut ya, ujian dilarang ribut. Salam sehat untuk kita semua. Saya stop screen dulu. Ya, semoga kita sukses.